Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD, soal halaman 193 sampai 198. Kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Ini soal UN 2015. Perhatikan bangun ruang berikut. Adik-adik, di sini ada bangun prisma segitiga. Pertanyaannya, volume bangun ruang tersebut adalah titik-titik. Kita perhatikan bangunnya. Di sini untuk alasnya berbentuk segitiga. Untuk alas segitiganya berukuran 8 cm dan tinggi segitiganya 10 cm. Kemudian untuk tinggi prismanya yaitu 15 cm. Rumus untuk mencari volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luasnya menjadi setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prismanya. Berarti setengah dikali 8 cm dikali 10 cm dikali 15 cm. Kita sederhanakan. 2 dan 8 sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 8 dibagi 2 yaitu 4. Berarti tinggal kita hitung 4 cm dikali 10 cm dikali 15 cm. Hasilnya adalah 600, satuannya cm kubik. Nah, adik-adik, untuk pilihan jawabannya di sini tidak ada, berarti untuk nomor 11 tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Lanjut soal nomor 12. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai diameter 56 cm dan tingginya 5 desimeter. Luas tabung tersebut adalah titik-titik. Nah, adik-adik, di sini diketahui kalau diameternya 56 cm dan tingginya yaitu 5 desimeter. Yang ditanyakan yaitu luas permukaan tabung tanpa tutup. Sebelum kita mencari luasnya, karena di pilihan jawaban satuannya yaitu cm, maka untuk tingginya 5 desimeter kita rubah menjadi satuan cm. Dari desimeter ke cm turun satu tingkat, berarti kita kali 10. Maka 5 desimeter sama dengan 50 cm. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan tabung tanpa tutup. Karena kita mencari luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti yang kita hitung di sini luas alas ditambah luas selimut tabungnya. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti luasnya pi r kuadrat, kemudian ditambah luas selimut tabungnya, rumusnya 2 pi r dikali T. Tadi diketahui diameternya 56 cm, maka jari-jarinya bisa kita peroleh 56 cm dibagi 2. Jari-jarinya sama dengan 28 cm. Nah, di sini pi yang akan kita gunakan yaitu 22/7. Kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti 22/7 dikali 28 dikali 28, kemudian ditambah 2 dikali 22/7 dikali 28 dikali 50. Kita sederhanakan dulu, 7 dan 28 sama-sama kita bagi 7. 7 dibagi 7 yaitu 1, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Kemudian kita sederhanakan lagi, di sini 7 dan 28 sama-sama kita bagi 7. Berarti di sini 1, di sini 28. Selanjutnya kita hitung 22 dikali 4 dikali 28. Hasilnya yaitu 2464, kemudian ditambah 2 dikali 22 dikali 4 dikali 50. Hasilnya yaitu 8800. Sekarang kita jumlahkan 2464 ditambah 8800. Hasilnya adalah 11.264, satuannya cm kuadrat. Jadi untuk soal nomor 12 jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 13. Akuarium berbentuk tabung mempunyai diameter 7 desimeter dan tingginya 1 meter. Volume akuarium tersebut adalah titik-titik.
Nah, dari soal kita peroleh kalau diketahui diameternya yaitu 7 desimeter dan tingginya 1 meter. Untuk soal nomor 13, pilihan jawabannya menggunakan satuan liter. Maka di sini kita akan menggunakan satuan desimeter. Kita rubah dulu dari 1 meter menjadi desimeter, berarti menjadi 10 desimeter. Nah, tadi diketahui kalau diameternya 7 desimeter, maka jari-jarinya yaitu 3,5 desimeter. Yang ditanyakan yaitu volume tabungnya, berarti volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Sama dengan pi R kuadrat dikali T. Untuk pi-nya kita menggunakan 22/7. Berarti 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 10. Kita hitung 22 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 10, hasilnya adalah 2695. Kemudian kita bagi 7, maka hasilnya adalah 385. Di sini satuannya desimeter kubik. Karena pada soal diminta menjadi satuan liter, maka kita rubah dari desimeter kubik menjadi liter. Nah, adik-adik, yang perlu kalian ketahui, 1 desimeter kubik itu sama saja dengan 1 liter. Maka 385 desimeter kubik sama saja dengan 385 liter. Jadi, untuk soal nomor 13, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14, luas selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi kerucut 12 cm adalah titik-titik. Nah, ini adalah gambar kerucutnya. Diketahui kalau jari-jarinya 5 cm dan tingginya 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas selimut kerucut. Sebelum kita mencari luas selimut kerucut, kita cari dulu garis pelukisnya atau S menggunakan teorema Pythagoras. Berarti S sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 144 ditambah 25 sama dengan akar dari 169. Jadi S sama dengan 13 cm. Nah, sekarang kita cari luas selimut kerucutnya. Rumusnya adalah pi dikali R dikali S. Pi yang akan kita gunakan yaitu 3,14. Berarti di sini 3,14 dikali 5 cm dikali 13 cm. Hasilnya adalah 204,1, satuannya cm kuadrat. Jadi untuk soal nomor 14 jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 15. Perhatikan jaring-jaring limas segitiga berikut ini. Di sini ada 4 jaring-jaring limas. Pertanyaannya, jaring-jaring limas segitiga yang tepat ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Nah, di sini yang tepat yaitu nomor 1, kemudian 3, dan nomor 4. Lanjut soal nomor 16. Perhatikan gambar bangun limas segitiga berikut. Di sini ada gambar limas segitiga yang ditanyakan, jika tinggi bangun ruang 12 cm, maka volume bangun ruang tersebut adalah. Dari soal di sini diketahui kalau tinggi limasnya yaitu 12 cm. Untuk limas alasnya berbentuk segitiga. Di sini diketahui kalau alas segitiganya 6 cm dan tinggi segitiganya 8 cm. Sekarang kita cari volumenya. Volume limas rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya bisa kita tulis seperti ini. 1/3 dikali luas alasnya berarti setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga, kemudian dikalikan tinggi limasnya. Maka kita tuliskan 1/3 dikali setengah dikali 6 dikali 8 dikali 12. Nah, di sini kita sederhanakan dulu untuk memudahkan ketika menghitung. 3 dan 6 sama-sama kita bagi 3, berarti di sini 1, 6 dibagi 3 yaitu 2. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, 2 dan 8 sama-sama kita bagi 2, berarti di sini 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4.
Nah, sekarang kita hitung 2 dikali 4 dikali 12. Hasilnya adalah 96, satuannya cm kubik. Jadi, untuk soal nomor 16, jawaban yang tepat adalah D. Lanjut soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Luas permukaan benda dengan jari-jari 10 cm adalah titik-titik. Nah, adik-adik, untuk soal nomor 17, gambarnya ini adalah gambar setengah bola. Di sini diketahui kalau jari-jari bolanya adalah 10 cm. Nah, kita akan mencari luas permukaan bendanya. Berarti, luas alas ditambah luas permukaan setengah bola. Alasnya berbentuk lingkaran, maka di sini kita tuliskan pi r kuadrat ditambah, karena setengah bola, berarti di sini setengah. Kemudian rumus luas permukaan bola yaitu 4 dikali pi dikali r kuadrat. Kita tuliskan pi r kuadrat menjadi 3,14 dikali 10 dikali 10, kemudian ditambah setengah dikali 4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Sekarang kita hitung dulu 3,14 dikali 10 dikali 10, hasilnya adalah 314. Selanjutnya kita hitung lagi. Sebelumnya kita sederhanakan dulu, 2 dan 4 sama-sama kita bagi 2, berarti di sini 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita hitung 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 628. Nah, tinggal kita jumlahkan 314 ditambah 628, hasilnya adalah 942, satuannya cm kuadrat. Jadi, untuk soal nomor 17, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 18. Sebuah benda berbentuk bola mempunyai volume 38.808 liter. Panjang jari-jari bola adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui yaitu volume bolanya. Rumus untuk mencari volume bola adalah volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Volumenya sudah diketahui yaitu 38.808 desimeter kubik sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali r pangkat 3. Karena di sini r-nya atau jari-jarinya yang akan kita cari. Nah, adik-adik, untuk informasi di sini kakak satuannya menggunakan desimeter kubik karena 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Ini untuk memudahkan nanti ketika kita mengubah satuannya. Nah, selanjutnya kita hitung dulu 4/3 dikali 22/7, hasilnya yaitu 88/21. Berarti di sini kita tuliskan 38.808 sama dengan 88/21 dikali r pangkat 3. Nah, langkah berikutnya kita pindahkan 88/21 ke ruas sebelah kiri. Maka kita tuliskan seperti ini, 38.808 dikali 21/88. Karena pindah ruas pecahannya maka kita balik. Kita sederhanakan 38.808/88. Di sini sama-sama kita bagi 88, di sini 1, kemudian di sini hasilnya adalah 441. Berarti R pangkat 3 sama dengan 441 dikali 21. Hasilnya adalah 9261, satuannya desimeter kubik. Nah, karena kita mencari nilai R atau jari-jari, maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 9261. Akar pangkat 3 dari 9261 adalah 21. Nah, di sini sudah kita peroleh kalau jari-jarinya adalah 21 desimeter. Pada pilihan jawaban satuannya menggunakan cm, maka kita rubah dari desimeter menjadi cm. 21 desimeter sama dengan 210 cm. Jadi, untuk soal nomor 18, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini.
Nah, adik-adik, di sini ada gambar yaitu gabungan dari bangun balok dan bangun setengah tabung. Pertanyaannya adalah volume bangun ruang di atas adalah titik-titik. Dari gambar diketahui kalau panjang baloknya adalah 20 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya 10 cm. Berarti volumenya yaitu volume balok ditambah volume setengah tabung. Sama dengan rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, kemudian volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Karena di sini tabungnya hanya setengah, berarti kita tuliskan rumusnya setengah dikali luas alas dikali tinggi. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui, berarti panjangnya 20, lebarnya 14, tingginya 10. 20 dikali 14 dikali 10. Kemudian untuk tabungnya, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya pi r kuadrat. Nah, di sini untuk R-nya yaitu 7 cm karena diameternya 14 cm. Nah, kita hitung 20 dikali 14 dikali 10 hasilnya adalah 2800. Kemudian untuk volume setengah tabungnya kita tuliskan menjadi setengah dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Kita sederhanakan dulu, 2 dan 22 sama-sama kita bagi 2. Berarti di sini 1, 22 dibagi 2, hasilnya adalah 11. Kita sederhanakan lagi, 7 dan 7 sama-sama kita bagi 7. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, kita hitung 11 dikali 1 dikali 7 dikali 20. Hasilnya adalah 1540. Tinggal kita jumlahkan 2800 ditambah 1540, hasilnya adalah 4340, satuannya cm kubik. Jadi untuk soal nomor 19 jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 20. Perhatikan data pengunjung pameran seni lukis di Gedung Ramayana. Nah, adik-adik, di sini ada dua kolom. Kolom yang pertama yaitu hari dan kolom yang kedua jumlah orang. Di sini menunjukkan jumlah pengunjung. Pada hari Senin jumlah pengunjungnya ada 80, hari Selasa ada 55, hari Rabu ada 78 orang, hari Kamis ada 65, hari Jumat ada 52, hari Sabtu 110, dan hari Minggu ada 120 orang. Pertanyaannya, rata-rata pengunjung pameran setiap hari adalah titik-titik. Nah, kita mencari rata-ratanya, berarti rata-ratanya yaitu kita jumlahkan semua pengunjungnya kemudian dibagi 7. Karena jumlah datanya ada 7. Berarti rata-rata sama dengan 80 ditambah 55 ditambah 78 ditambah 65 ditambah 52 ditambah 110 ditambah 120/7. Hasilnya adalah 560/7. 560 dibagi 7 hasilnya yaitu 80. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah D. Soal nomor 21. Nilai ulangan matematika 10 orang anak sebagai berikut. Nah, nilainya 7, 6, 9, 6, 8, 10, 7, 9, 10, dan 9. Nilai rata-rata ulangan mereka adalah, nah, kita mencari rata-ratanya, berarti kita jumlahkan semua datanya, kemudian per 10, dibagi banyak datanya. Maka, 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10, kemudian ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 9 per 10, karena datanya ada 10. Setelah dijumlahkan, hasilnya yaitu 81. Berarti 81 per 10 sama dengan 8,1. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah A. Soal nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Data hewan ternak di Desa Sukamana. Di sini ada dua kolom yaitu hewan ternak dan kolom kedua jumlah hewannya. Itik ada 40, sapi jumlahnya ada 25 ekor, ayam ada 45, kambing ada 38. Modus hewan ternak dari data tersebut adalah titik-titik. Nah, adik-adik ingat, modus adalah data yang paling sering muncul.
Kita perhatikan di kolom jumlah hewan. Di sini jumlah hewan yang paling banyak yaitu 45 adalah hewan ayam. Berarti modusnya adalah ayam. Nomor 22 jawaban yang tepat adalah B. Nomor 23, ayah menjual ikan pada hari Senin 38 kg, Selasa 35 kg, Rabu 49 kg, Kamis 45 kg, Jumat 52 kg, Sabtu 50 kg, dan Minggu 60 kg. Median ikan yang dijual ayah adalah titik-titik. Nah, adik-adik, median adalah nilai tengah. Di sini kita urutkan berarti harinya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di sini median atau nilai tengahnya yaitu pada hari Kamis, dan hari Kamis ikan yang terjual ada 45 kg. Jadi nomor 23 jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 24. Berikut ini adalah data produksi pakaian jadi di sebuah garmen selama 5 hari sebagai berikut. Datanya 120, 130, 125, 140, dan 125. Pertanyaannya, modus, median, dan min produksi pakaian jadi berturut-turut adalah. Nah, kita cari modusnya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Di sini yang paling sering muncul yaitu nilai 125, muncul 2 kali. Jadi modusnya 125. Kemudian mediannya berarti nilai tengah. Kita urutkan dulu datanya dari terkecil ke terbesar. Setelah diurutkan datanya menjadi 120, 125, 125, 130, 140. Maka median atau nilai tengahnya yaitu 125. Data yang ketiga. Selanjutnya kita mencari min atau mencari rata-ratanya. Kita jumlahkan semua datanya, kemudian kita bagi 5. Berarti 120 ditambah 130 ditambah 125 ditambah 140 ditambah 125 per 5. Sama dengan 640 per 5. Hasil akhirnya adalah 128. Jadi untuk soal nomor 24 jawaban yang tepat adalah B. Modusnya 125, median 125, dan min 128. Soal nomor 25. Ibu membeli 2 celana jeans, 5 kaos, 3 daster, dan 4 kemeja. Nilai yang tepat untuk mewakili belanja ibu adalah titik-titik. Nah, adik-adik, di sini modusnya yaitu kaos. Karena kaos dibeli paling banyak yaitu ada 5. Kemudian untuk median tidak ada dan min juga tidak ada. Jadi untuk soal nomor 25 jawaban yang tepat adalah A. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.